Pernah nggak sih kamu merasa kapok untuk beli satu brand tertentu? Seperti kata pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Susunya siapa coba yang rusak ya? Saya nggak tahu deh, hari gini anak-anak sekolah diajarin nggak sih peribahasa, pepatah kayak gitu? Soalnya seingat saya anak saya nggak pernah deh nanya PR arti peribahasa ini apa. Tapi nggak jadi masalah kalau kamu nggak tahu artinya pepatah yang tadi saya omongin. Googling aja sendiri ya, karena di sini kita langsung masuk ke inti permasalahannya bahwa dalam dunia hardware PC ternyata hal yang sama juga berlaku. Bahwa gara-gara kerusakan yang cuma beberapa gelintir, akhirnya itu bisa mempengaruhi kepercayaan orang terhadap suatu brand. Banyak orang yang akan berujung bukan hanya takut untuk membeli, tapi jadi anti untuk beli satu brand hanya karena beberapa kasus yang terjadi. Padahal bisa aja kasus kerusakan yang terjadi itu dari satu brand itu yang rusak cuma satu tipe, dan itu pun juga nggak banyak kasusnya. Tapi karena beritanya jadi heboh, akhirnya orang-orang jadi ikutan terpengaruh. Dan seperti biasa untuk topik kali ini, hari Sabtu kemarin saya udah buka polling di YouTube pastinya. Apakah kamu pernah kapok beli produk dari satu brand tertentu? Boleh dong di-share ceritanya di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang udah ikutan polling dan ikutan komentar. Saya udah baca semuanya, tapi yang akan kita bahas di sini ya udah pasti nggak mungkin bisa semuanya. Jadi kita bahas sebagian aja ya. Butuh monitor kelas atas? Cek nih, Asus ROG Swift OLED PG27 AQDM. Monitor dengan fitur serba canggih, menggunakan OLED panel dengan resolusi QHD 240Hz, 1000 nits maximum brightness, 0,03 millisecond response time, 99% DCI-P3 dengan delta E kurang dari 2, G-Sync compatible, serta dilengkapi custom heatsink dan intelligent voltage optimization. Selengkapnya cek link di bawah. Kita bahas hasil pollingnya. Pernahkah kamu kapok beli brand tertentu? Terima kasih buat yang udah ikutan polling berbagi cerita. Saat video ini dibuat, udah lebih dari 2000 vote yang masuk dan lebih dari 200 komen. Terlihat 43% menjawab pernah kapok karena udah ngerasain sendiri barangnya rusak satu kali. Dan 24% kapok setelah ngerasain barangnya rusak lebih dari satu kali. Dan ini adalah alasan yang sangat masuk akal. Kemudian 11% bilang gak kapok walaupun pernah ngalamin rusak, dan 16% gak pernah kapok karena belum pernah ngalamin rusak. Dan ini juga adalah alasan yang sangat masuk akal. Satu-satunya jawaban unik dari pilihan ini dan berpotensi menjadi masalah adalah yang 8% bre. Kapok sama brand tertentu hanya karena cerita orang atau lihat review. Jumlahnya 8%. Dan inilah yang akan jadi pembahasan hari ini. Jumlah orang yang cuma sedikit ini, yang cuma 8% ini, biasanya justru adalah yang paling sibuk merepost berita. Banyak yang sibuk gerilya di forum-forum untuk bilang jangan beli merek A atau merek B, hanya bermodal kata orang. Bahkan walaupun banyak user yang cerita gue pakai barangnya baik-baik aja, tetap aja suara orang yang gak pernah ngerasain pakai barangnya akan semakin kencang dengan bilang bahwa yang ngebelain brandnya tadi adalah buzzer atau afiliator. Jadi dari yang awalnya mereka nge-share pengalaman orang lain, dilanjutkan dengan memfitnah user lain. Tapi saya yakin yang ngisi polling ini bukan termasuk golongan itu. Jadi secara jumlah yang hanya 8%, saya yakin yang rusuh itu jauh lebih kecil daripada angka 8%. Masalahnya, jumlah yang sangat sedikit ini adalah orang-orang yang sangat rajin untuk gerilya kemana-mana dan bilang bahwa jangan beli brand ini karena jelek. Sehubungan dengan isi komentar, saya nggak bisa bahas satu-satu, tapi saya pastikan udah saya baca semuanya ya. Sebagian besar menceritakan pengalaman pribadi beli brand tertentu, cuma beberapa jadi highlight saya di sini adalah yang kapok karena klaim garansinya yang ribet atau dapat ganti tapi masih rusak juga. Seperti cerita Auliari 792 yang ngeklaim Mobo sampai 8 kali dan masih rusak juga. Termasuk ada beberapa user SSD merek tertentu, nggak cuma satu merek ini ya, yang baru bentar setelah beli udah rusak, ditukar nggak lama rusak juga. Makanya nggak heran kepercayaan kita bisa hilang kalau kasusnya memang seperti ini. Barang rusak udah biasa, wajar, makanya ada garansi. Tapi garansi ini bisa jadi bumerang untuk brand. Karena kalau barang yang dikirimin rusak lagi, apalagi sampai beberapa kali, iya itu bisa jadi pertanda yang kurang baik. Nah, yang akan kita bahas kali ini masih berhubungan dengan 8% tadi. Kapok beli barang karena cerita orang. Jadi kita kapok beli padahal belum pernah beli. Oke, itu tadi pembahasan dari pollingnya. Sekarang kita masuk ke topik
utamanya karena beberapa waktu lalu kejadian lagi Bre, dan ini melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah pabrikan prosesor dan yang kedua adalah pabrikan motherboard. Dan siapa lagi kalau bukan AMD. Ini kita bicara tentang AMD-nya dulu aja kali ya. Jadi ceritanya kalau saya ingat-ingat lagi di zaman dulu saya mulai kenal sama PC, itu kalau saya dengar cerita orang tentang CPU AMD itu banyak banget dan banyak yang nggak bagus gitu ya. Yang paling utama adalah AMD itu panas banget katanya. Dan zaman dulu itu internet belum seperti sekarang. YouTube videonya, belum ada YouTube malahan ya. Dan waktu itu penyebaran video saya lupa deh dari mana. Jadi waktu itu ada satu video yang beredar, heboh gitu ya. Ada satu PC dengan prosesor AMD, nggak dikasih heatsink, terus dinyalain dan dipakai buat masak dan bisa matang. Dan itu untuk menunjukkan bahwa AMD itu panas banget katanya. Nah, waktu itu saya belum pernah punya PC. Jadi baru mau mulai ngerakit, dan saat milih-milih Intel atau AMD, saya lihat berita AMD seperti itu. Jadi akhirnya ya berkat publikasi, berkat berita, akhirnya saya belum pernah nyobain sendiri dan saya nggak tahu sebenarnya konteks dari video itu seperti apa. Akhirnya saya jadi takut untuk beli CPU-nya AMD. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk beli Intel, dan selama bertahun-tahun ya sudah saya pakai CPU-nya Intel dengan mindset saya waktu itu adalah bahwa AMD itu bener-bener panas. Jadi saya nggak tertarik sama sekali untuk beli prosesornya AMD. Sampai akhirnya lahirlah AMD Ryzen. Today is a really big day for AMD, and actually it's a really big day for all PC gamers and content creators and everybody who loves high-performance processors. Today is all about Ryzen. We wanted to disrupt the PC market. Dan waktu itu beritanya heboh banget. Jadi kalau beberapa tahun sebelumnya publikasinya adalah AMD itu panas dan itu terus-terusan dibombardir ke media gitu ya. Dan akhirnya saya sebagai user jadi percaya. Begitu Ryzen muncul, ini publikasinya jadi beda lagi Bre. Bahwa AMD sudah berhasil membuat prosesor yang di harga yang sama, performance-nya lebih kencang daripada Intel. Dan ini adalah sesuatu yang baru, berita yang fresh, dan bikin AMD naik pamor waktu itu. Dan seperti halnya user yang lain, saya akhirnya terpengaruh oleh berita dan saya upgrade PC-nya dari Intel langsung ke Ryzen. Waktu itu Ryzen 5 1600, saya ingat banget, dan itu dapat reviewnya bagus banget lah ya di internet. Dan setelah saya beli, ternyata memang hasilnya memuaskan, dan akhirnya saya terus-terusan pakai Ryzen. Jadi dari sejak saya beli Ryzen yang pertama itu, udah upgrade beberapa kali sampai hari ini. Jadi yang pertama Ryzen 5 1600, terus upgrade ke 2600X, habis itu saya upgrade ke 2700X, terus lompat lagi ke 5600X, sampai terakhir yang saya pakai di PC ini adalah Ryzen 7 7800X 3D yang kebetulan lagi heboh barusan kemarin. Masih fresh di ingatan kita pastinya bahwa kasusnya bener-bener heboh gitu ya, karena yang memviralkan adalah channel gede juga dan dibahasnya berkali-kali, nggak berhenti-berhenti. Jadi ceritanya prosesor ini Ryzen 7000 X3D itu dipasangin di bukan cuma di satu brand motherboard sih, di beberapa motherboard itu katanya bermasalah. Jadi ada yang kebakar sampai prosesor dan motherboardnya kebakar, ada yang prosesornya doang, pokoknya macam-macam lah kasusnya. Banyak orang menganalisa dan menunjuk setting voltase BIOS yang bermasalah. Ada juga yang bilang katanya hal itu terjadi karena AMD yang tidak memberikan guidance yang jelas tentang batas voltase yang diizinkan. Mana yang benar? Ya kita sebagai user hanya bisa berspekulasi sih. Dan kalau kita bicara tentang kasus terbakarnya kemarin itu, sebenarnya di Indonesia itu tidak ada kejadian sama sekali, alias zero case Ryzen 7000 ataupun motherboardnya terbakar. Jadi kalau kita bicara tentang persentase, saya yakin angkanya nggak gede deh ya. Mungkin cuma sekitar 0, sekian persen dari keseluruhan pengguna Ryzen 7000 X3D. Tapi sekali lagi, karena publikasi, akhirnya hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan orang terhadap suatu brand. Dan udah beberapa kali saya ngeliat di banyak forum, terus komentar-komentar orang di video, termasuk di video saya kayaknya pernah deh ada yang komen tentang Ryzen 7000 juga. Dan kalau nggak salah ingat sih, dia bilang jangan beli karena gampang terbakar katanya. Dan terus terang ini juga membuat banyak orang, bukan cuma si yang komentar tadi, mungkin banyak orang yang berpikiran sama seperti saya dulu, bahwa wah ini berarti Ryzen nggak aman nih. Dan akhirnya dia yang belum punya Ryzen
Ryzen jadi takut untuk membeli prosesor AMD Ryzen. Tapi sekali lagi, yang akhirnya parno biasanya adalah orang yang memang belum punya barangnya. Kembali lagi sama seperti saya dulu. Gara-gara lihat berita, gara-gara dengar cerita orang, gak berani untuk beli. Nah, sekedar penyeimbang, kalau banyak orang yang mengheboh-hebohkan nih kasus terbakarnya CPU Ryzen ini, ya ada baiknya kita yang udah ngerasain sendiri ikutan nge-share pengalaman deh ya. Dan di sini saya dulu deh yang nge-share pengalaman. Jadi saya mau cerita pengalaman saya pakai Ryzen 7 7800X 3D. Ini udah lumayan lama sih ya, sebulanan lebih saya build ini. Dan ini saya pasang di motherboard ASRock X670E Taichi Carrara. Dan di PC ini saya udah ngerasain beberapa BIOS, dari BIOS yang versi awal sampai yang terbaru, dan sejauh ini lancar-lancar aja sih. Ya bukannya tanpa masalah, waktu ngerakit ini memang terjadi masalah, tapi nggak ada hubungannya dengan kasus terbakar, dan ternyata nggak ada hubungannya dengan BIOS. Jadi saya sempat pusing juga ngurusin PC ini, udah sempat saya shoot juga videonya, tapi belum diupload. Kamu tungguin aja, karena itu jadi pelajaran penting juga buat saya sih ya. Tapi kalau kita membahas tentang CPU-nya dan motherboard-nya, dan yang berhubungan dengan voltase dan segala macamnya, ya sejauh ini saya pakai dia untuk ngetes banyak GPU, power supply juga baik-baik aja sih. Dan kalau kita sambungin dengan kasus terbakarnya CPU yang tidak terjadi di Indonesia, zero case, berarti ya kemungkinan yang bernasib seperti saya ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingin yang merasakan PC-nya kebakar. Tapi tetap aja waktu itu saya juga sempat kepikiran gitu ya, dan saya sempat konfirmasi juga ke pihak AMD Indonesia tentang masalah kasus terbakar ini, dan kalau sampai kejadian bagaimana tentang garansinya. Karena kemarin waktu kasusnya kejadian itu ada satu brand yang katanya garansinya hangus gitu kalau pakai BIOS beta, sedangkan BIOS beta itu adalah BIOS yang mereka rilis sendiri untuk mengatasi masalah kebakarnya. Pokoknya ribet lah ya. Tapi untungnya dari AMD Indonesia sudah mengkonfirmasi bahwa garansi akan tetap berlaku walaupun mungkin PC kamu akan mengalami hal yang serupa. Dengan catatan kamu tidak pakai BIOS beta. Jadi BIOS beta sekarang udah lewat sih ya. Udah ada beberapa update lagi. Jadi kalau kamu pakai CPU AMD Ryzen terbaru, ada baiknya kamu update BIOS-nya ke BIOS terbaru sekalian. Sebenarnya saat kasus itu terjadi, pihak AMD juga udah langsung gercep bre. Jadi update BIOS yang dilakukan oleh pabrikan motherboard itu bukan dilakukan mereka sendiri, melainkan sesuai dengan panduan AMD yang merilis AGESA baru yang salah satu fungsinya adalah membatasi VSOC agar tidak melebihi 1,3 volt. Dan nggak lama kemudian, semua pabrikan udah bikin update BIOS berdasarkan guidance terbaru tadi, termasuk PC ini, dan tidak ada masalah sama sekali. Dan hal ini bisa jadi reminder buat kita bahwa kasus-kasus yang terjadi, kebakar, rusak, dan segala macam, itu sebenarnya cuma segelintir bre. Tapi dia jadi terlihat seolah-olah besar karena dia diekspos sama media, dimana media itu ditonton oleh jutaan orang, terus di-share lagi ke banyak forum dan banyak grup, sampai akhirnya seolah-olah kejadiannya itu ada banyak. Jadi akhirnya mau nggak mau, dengan banyaknya informasi yang beredar di luar, kita memang harus mengupgrade diri kali ya. Karena kalau berita negatif itu biasanya akan di blow up habis-habisan. Tapi kalau beritanya positif itu biasanya orang adem-adem aja. Siapa sih yang beli prosesor dan baik-baik aja terus langsung berkoar-koar bahwa gue beli baik-baik aja? Nggak ada bre. Tapi kalau lu beli dan rusak, biasanya lu bakal cerita kemana-mana. Dan itu adalah satu hal yang sangat wajar. Termasuk saran-saran orang di forum, ada yang bilang jangan beli brand ini, jangan beli brand itu. Ya, kau mendang-mending gitu, biasanya sih mereka menyarankan sesuatu itu tanpa bukti. Mereka biasanya belum punya barangnya, belum ngerasain sendiri, tapi udah bilang sama orang jangan beli. Ini adalah sesuatu yang nggak bener ya. Termasuk kemarin kalau kamu sempat lihat banyak orang bilang jangan beli Ryzen 7000 X3D, jangan beli motherboard ini, jangan beli motherboard itu, karena kasus terbakar yang kemarin kejadian itu. Iya, kalau saya bilang sih harus ada penyeimbangnya. Dimana di sini saya sebagai penyeimbang saya cerita bahwa saya pakai baik-baik saja. Termasuk entah berapa orang yang menggunakan CPU yang sama di Indonesia yang sampai hari ini belum ada kasus terbakar. Yang namanya kerusakan pada komponen PC adalah satu hal yang wajar. Walaupun ya nggak semua kerusakan itu terjadi dengan sendirinya. Ada kalanya memang kerusakannya itu adalah akibat kesalahan usernya sendiri. Dan kalau hubungannya dengan komponen PC yang rusak dan jumlahnya ada banyak, itu biasanya dari pabrikan memang akan langsung mengeluarkan obatnya. Termasuk kemarin itu kasus kebakarnya kabel power dari GPU Nvidia, itu udah ada obatnya. Terus kasus power supply Gigabyte yang terbakar, itu juga udah ada obatnya. Terus kasus terakhir AMD Ryzen kemarin kebakar juga sudah ada obatnya. Termasuk, saya nggak tahu deh, waktu kabel Nvidia kebakar apakah di Indonesia terjadi atau enggak, tapi kayaknya
untuk power supply Gigabyte dan Ryzen ini tidak ada kejadian kebakar di Indonesia. Jadi bisa aja ya, kayaknya kasus-kasus kayak gitu itu region lock bre, makanya Indonesia aman.